Jadi yang pertama saya punya tradisi yang sudah lama ya. Saya rutin berolahraga relatif bagus itu ya. Biasanya saya nge-gym olahraganya. Saya berusaha mempertahankan performa fisik yang bagus. Saya bisa push up cukup banyak. Yang kedua itu berenang, jogging, jalan, jogging itu ya. Yang ketiga itu berenang. Saya biasa berenang 2.000 sampai 3.000 meter ya. Jadi saya rutin melakukan olahraga ini gitu ya, 3 sampai 4 kali, kadang-kadang kalau nggak terlalu sibuk bisa sampai 5 kali sepekan gitu ya. Yang kedua, saya suka nonton, terutama film-film dokumenter ya. Saya suka nonton. Jadi itu buat saya sumber sumber inspirasi ya. Kadang-kadang saya menonton film berulang-ulang gitu. Kalau saya berpikir, saya lihat bahwa film itu memberikan saya inspirasi yang banyak, saya sering menontonnya berulang-ulang gitu. Yang ketiga, saya suka jalan-jalan aja. Traveling. Jalan kaki kemana-mana itu, atau traveling, atau kadang, tapi waktu traveling itu saya suka jalan kaki dalam jarak yang jauh, 20 kilo, 30 kilo gitu. Jadi biasanya kebiasaan ini itu memberikan saya satu model pelepasannya. Misalnya saya biasa kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran ini, saya biasa jalan kaki dari Bundaran HI sampai ke Ciganjur. Saya terakhir nonton film Roman Empire. Ini kan cerita tentang bagaimana banyak peristiwa sejarah yang besar yang kita lihat. Itu awalnya adalah persoalan-persoalan emosional di dalam istana. Iya kan? Bagaimana misalnya kalau kita lihat Caesar misalnya gitu ya, Julius Caesar misalnya, bagaimana dia sampai menjajah melakukan ekspansi Romawi sampai ke Eropa Barat begitu jauh begitu ya. Ketika dia nggak terlalu dapat tempat di dalam, artinya orang membuat satu ekspansi militer lebih banyak karena kekecewaan di dalam gitu, dilepaskan di luar gitu, iya kan? Jadi ada banyak peristiwa sejarah yang Anda lihat itu ya, tidak bisa Anda baca begitu saja gitu, bahwa itu bukan satu rencana, itu semacam pelepasan emosional gitu, iya kan? Itu satu pelajaran penting ya, bahwa ekspansi teritorial Romawi yang begitu luas itu sebenarnya adalah satu manifestasi dari pergulatan psikologis orang-orang Romawi di dalam yang dieksplor keluar misalnya begitu ya. Tapi saya melihat misalnya, saya juga nonton sebelumnya misalnya Ottoman ya, Muhammad Al-Fatih. Ini kan banyak versinya ya, banyak versinya gitu. Tapi bagaimana orang yang sangat obsesif begini ya. Dan itu menunjukkan bahwa obsesi bagi pemimpin itu satu drive, sumber dorongan yang sangat kuat. Anak muda yang baru di awal 20-an tahun bisa membebaskan Konstantinopel ya. Karena itu mimpi dia lama gitu. Itu obsesi dia lama yang ingin mendudukkan posisi dia sejajar dengan Alexander the Great misalnya gitu. Iya kan? Tapi kalau kita melihat gitu ya, kenapa saya nonton misalnya Roman Empire itu menarik bagi saya gitu ya? Karena ini persinggungannya dengan sejarah Islam itu sangat besar itu. Dan nubuat Rasulullah SAW itu berhubungan sebagiannya juga dengan Imperium Romawi ini gitu. Iya kan? Jadi misalnya kan Rasulullah mengatakan bahwa nanti kalian akan membebaskan Romawi. Dan
Romawi yang dimaksud itu ada dua. Jadi para sahabat bertanya, ayyuhuma tuftahu awalan ya Rasulullah, mana dulu yang akan dibebaskan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Madinatu Herakl awalan, kotanya Heraklius dulu, artinya Romawi Timur, artinya Konstantinopel. Tapi nubuat ini, ramalan ini kan baru terbukti 700 tahun kemudian. Iya kan? 700 tahun kemudian baru terbukti gitu ya. Nah sekarang ada bagian dari Romawi yang kedua, yaitu Romawi Barat, yang belum dibebaskan. Ini adalah pertanyaan besar bagi umat Islam, pertanyaan besar juga bagi orang-orang di Vatikan itu. Saya ada teman satu dari Prancis kemarin datang ke sini, seorang pemikir ulama. Dia cerita bahwa mereka mendirikan satu lembaga Islam di Italia. Dan para pejabat di sana sering bertanya kepada mereka tentang hadis ini. Apakah Anda percaya dengan nubuat itu? Iya kan? Jadi kalau kita melihat nubuat seperti ini, itu menandai bahwa agama itu memang wahyu. Dan itu berarti bahwa jalannya sejarah itu sebagiannya bisa kita telusuri dari nubuat-nubuat seperti itu. Iya kan? Nah, jadi dengan menonton film begini, saya biasanya mencari inspirasi begitu ya. Mencari inspirasi tentang jalannya sejarah manusia kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa sejarah yang besar. Nah, itu sangat membantu saya gitu. Film-film seperti itu. Itu saya selalu belajar dari situ ya. Saya banyak belajar dari situ. Di salah satu reformasi besar yang akan kita lakukan nanti kalau di Gelora ini diberi kesempatan memimpin, itu adalah revolusi pendidikan. Sistem pendidikan kita ini tidak akan pernah melahirkan orang yang bisa berpikir kompleks. Karena dari awal unsur-unsur kepribadian kita sebagai manusia itu tidak terpenuhi dengan baik. Misalnya pelajaran sastra, seni, dan musik ini tidak cukup mendalam di kita itu kan. Dan kalau Anda melihat dalam pergolakan budaya global sekarang ini di era globalisasi, ada berapa sih negara yang punya kontribusi besar dalam produk-produk kebudayaan mereka itu ya? Kan Anda bisa melihat Amerika, Anda bisa melihat Korea misalnya, Anda bisa melihat India misalnya gitu ya, iya kan? Tapi kalau kita melihat temuan-temuan teknologi itu, kan itu bukan sekedar fungsi dari kemampuan berpikir saintifik orang gitu ya. Iya kan? Kalau kata Einstein itu kan imajinasi lebih penting dari sains itu sendiri kan. Kita ini kan di-drive oleh imajinasi. Iya kan? Jadi kita umumnya itu kurang imajinatif. Makanya kalau Anda berpikir, kenapa tidak banyak pemimpin politik yang punya imajinasi besar? Karena sistem pendidikannya tidak memungkinkan dia berimajinasi. Itu masalahnya gitu. Kenapa Anda jarang menemukan orang-orang yang visioner? Sistem pendidikannya tidak memungkinkan dia berpikir kompleks begitu. Berpikir jauh, menerawang, imajinatif seperti itu. Iya kan? Kan kita selalu berpikir hal-hal yang daily ya, hari-hari. Udahlah, yang penting hari ini kita masih hidup enak. Jadi kalau Anda tidak menemukan pemimpin yang bisa berpikir jauh begitu, salah satu sebabnya adalah sih. Karena itu salah satu hal yang harus kita rombak secara fundamental di Indonesia ini adalah sistem pendidikan kita itu. Nah, saya senang sastra, walaupun itu bukan jurusan saya belajar aja otodidak begitu ya. Saya membaca karya-karya sastra sebagian besar sastrawan Indonesia misalnya begitu ya. Dan sebenarnya agak memilukan ya bahwa kita di sini ini tidak terlalu mendorong penguatan bahasa Indonesia gitu. Ya kan? Kita kadang-kadang justru minder dengan bahasa Indonesia kita itu ya. Pemimpin kita kalau di luar negeri pengennya berbahasa Inggris kan. Seakan-akan bahwa bisa berbahasa Inggris itu adalah itu menunjukkan bahwa Anda cukup cerdas dan cukup terdidik gitu ya.
Padahal Anda melihat Putin itu nggak pernah pakai bahasa Inggris dalam, iya kan? Erdogan nggak pernah pakai bahasa itu. Dulu Pak Harto juga bahasa Indonesia terus. Dia bisa bahasa Inggris, tapi dia nggak pakai. Xi Jinping semuanya. Orang kenapa? Pengguna bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini kan 300 juta lebih. Iya kan? Apa kita tidak bangga dengan itu kan? Iya kan? Dan yang menarik adalah bahwa kok bangsa sebesar ini belum pernah dapat hadiah Nobel untuk sastra gitu. Dengan pengguna bahasa yang sangat besar gitu ya. Nggak ada yang dapat hadiah Nobel untuk itu. Itu miris Mas itu kayak itu. Tapi sekali lagi kuncinya di sini, di sistem pendidikan itu. Jadi Anda melihat bahwa kenapa kita tidak inovatif dalam sains, dalam produk-produk kebudayaan gitu ya. Dalam kemampuan berpikir kompleks untuk para pengambil kebijakan publik misalnya. Itu sebabnya adalah karena faktor sistem pendidikan kita itu. Orang tidak diajak aja berpikir yang kompleks dari awal gitu ya. Berpikir kompleks itu tidak berarti maksudnya Anda belajar logika saja, enggak. Anda belajar sastra, belajar itu sistem ya. Membangun sistem thinking gitu kan. Jadi satu sistem pendidikan yang membangun kemampuan berpikir dalam diri Anda, berpikir bukan cuma berpikir kritis, tetapi berpikir yang kompleks itu. Sehingga nanti Anda bisa menemukan hal-hal baru dari kemampuan berpikir kompleks itu yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Nah makanya saya rutin nonton film itu Mas itu. Saya juga rutin baca novel, baca sastra. Saya masih sampai sekarang yang paling saya kagumi itu masih Chairil Anwar ya. Chairil Anwar. Iya. Apa yang Chairil Anwar itu kan beliau meninggal di usia yang sangat muda ya. Tapi kemampuan eksplorasi dan ekspresi bahasanya itu luar biasa, sangat bertenaga gitu. Sangat bertenaga gitu. Ini yang kalau menurut saya ini satu sastrawan dan ya artinya orang tidak bosan membaca karya-karyanya itu. Orang tidak bosan sama sekali begitu ya. Banyak sastrawan-sastrawan yang lainnya kayak kalau novel misalnya, saya masih melihat bahwa bagaimanapun novel-novel zaman pujangga baru masih belum tergantikan dengan novel-novel yang ada sekarang ini dari sisi kompleksitas dalam ceritanya itu loh. Kan misalnya Anda melihat novelnya Hamka misalnya begitu ya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk itu ya. Kan Anda tidak melihat hanya sekedar cerita cinta di situ kan ya. Tapi Anda melihat ada kontradiksi budaya. Iya, ada konflik budaya di situ itu. Konflik-konflik yang ditata dalam cerita-cerita kita ini kan cerita-cerita besar dalam warisan sastra dunia ini kan karena konfliknya yang menarik kan. Iya kan? Konfliknya, situasinya yang membuat cerita itu jadi menarik dan abadi gitu ya. Itu sebagai satu karya menurut saya itu luar biasa ya, sebagai satu karya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat misalnya artinya kan di sini ada banyak yang kontradiksi di kita ya. Misalnya Anda melihat begini, bukan cuma di sastra ya. Candi Borobudur itu abad keberapa sih? Sekitar abad ke-9 kalau nggak salah ya. Bisa dikoreksi nih ya. Nah, tapi kenapa peninggalan kerajaan-kerajaan yang datang sesudahnya nggak ada karya arsitektur yang seperti itu. Anda pergi ke wilayah lain di Indonesia gitu. Seharusnya kalau itu menandai satu era kemajuan arsitektur gitu. Kan harusnya ada peningkatan yang lebih besar setelah itu kan. Kok bisa kita memproduk satu keajaiban dunia di abad itu
Itu kan sebelum Renaissance. Iya. Jauh. Jauh banget. Jauh banget kan. Kenapa justru setelah itu Anda melihat semua kerajaan-kerajaan lah, kesultanan di Indonesia ini. Anda pergi ke Jogja, Anda pergi ke Solo, kemana lagi? Kan nggak ada peninggalannya itu. Apa yang terputus? Iya kan? Sama juga, kita ini mengalami discontinue seperti itu. Dalam sastra, dalam produk budaya, kita mengalami seperti itu. Kita mengalami satu situasi discontinue itu ya. Sebenarnya secara kemampuan teknis misalnya dalam industri perfilman di Indonesia ini kan luar biasa gitu ya. Banyak kemampuan teknisnya luar biasa menurut saya. Tanpa bantuan pemerintah, ini kan swasta semua ini kan. Mandiri para istilahnya para industriawan dalam film ini kan. Kan mereka mandiri, ini relatif tidak ada bantuan pemerintah. Tapi kemampuan teknisnya itu luar biasa sebenarnya. Jadi salah satu bayangan saya sebenarnya kalau Gelora ini nanti memimpin insya Allah, kita juga ingin membuat yang namanya itu semacam Cinema City gitu ya. Jadi Cinema City konsep sebenarnya mungkin ini jauh lebih strategis bagi pemerintah untuk membuat proyek-proyek seperti ini. Misalnya satu kota yang secara khusus kita sebut sebagai Techno-City misalnya itu. Iya kan? Kota teknologi itu. Kampusnya di situ, industrinya di situ, semua di situ satu kompleks. Karena itu infrastruktur seperti ini biasanya itu akan mengurangi kos dan meningkatkan produktivitas itu. Begitu juga dalam kebudayaan. Kalau kita membuat misalnya satu Cinema City seperti ini, sekolahnya, akademinya ada di situ, semua produk industri ikutannya ada di situ, studionya juga ada di situ, teknologi barunya semuanya ada di situ, perbankannya juga ada di situ, residennya juga ada di situ. Kan kita mengurangi ongkos tetapi meningkatkan produk. Kira-kira model proyek-proyek besar nanti akan mengakselerasi pertumbuhan produktivitas kita sebagai engine of growth nanti ke depan, itu akan seperti ini. Iya, cuma orang kan tidak memikirkan itu kan. Itu mesti di-drive oleh negara. Di Amerika itu tumbuh salah satu yang mendrive-nya itu adalah intelijen, militer. Misalnya di tahun 80-an ketika Amerika kalah dalam perang Vietnam, mereka mengisi gap kekalahan mereka itu di lapangan dengan kemenangan imajinatif. Jadi mereka bikin film kan. Tapi Anda jangan memikirkan hanya Rambo gitu. Sepanjang tahun 80-an ada lebih dari 80 film yang diproduksi khusus tentang Vietnam. Dalam 10 tahun ada lebih dari 80 film yang mereka produksi tentang itu. Artinya dari dulu mereka menggunakan film ini sebagai alat propaganda, iya kan? Dan itu efektif kan? Sangat efektif sekali gitu. Nah, saya membayangkan bahwa negara sebesar Indonesia dengan etnis yang kompleks seperti ini, yang begitu beragam, itu punya sumber kreativitas yang lebih besar gitu. Itu bisa itu. Mereka akan bisa itu. Kalau kritik saya kepada produk-produk Korea ini kan dia lebih pop culture ya. Dia tidak menawarkan konten gitu. Enggak. Kalau Hollywood ya dia menawarkan konten. Harus kita akui itu. Kontennya memang sangat kuat itu. Dan menurut saya Indonesia seharusnya bisa lebih kompetitif dalam hal itu karena kita bisa sangat kuat dalam konten. Kalau teknis kan gampang dikembangkan kan. Itu gampang, itu bukan tantangan yang terlalu berat gitu ya. Yang lebih berat itu adalah pada konten yang menciptakan diferensiasi itu. Nah, cuma kan tidak ada infrastrukturnya. Gitu loh. Jadi saya membayangkan kalau kita punya itu nanti dan kita bisa membayangkan bahwa bagaimana memberikan pendidikan kesenian, pendidikan sastra, musik misalnya kepada anak-anak itu sampai ke kampung-kampung, Anda bisa membayangkan bahwa itu akan melahirkan satu kemampuan produksi kebudayaan yang luar biasa gitu. Dan itu akan menjadi menurut saya salah satu keunggulan utama Indonesia sebagai kekuatan superpower baru, kekuatan budaya. Kalau
Kalau sekarang kan kita di Asia Tenggara relatif leading lagi. Iya, tidak. Kita relatif leading di sini. Bahkan secara global sebenarnya kan kita masuk di G20 kok gitu. Gitu loh. Cuma maksudnya yang kita maksud dengan itu bukan sekedar memiliki nanti kekuatan militer, teknologi yang lebih maju, kemampuan ekonomi, bukan cuma itu. Terutama nanti pada dasarnya adalah di kebudayaannya. Karena ini yang membungkus ketiga hal ini. Iya kan? Ini yang membungkus ketiga hal ini. Sebab nanti kekuatan militer itu pasti akan diperlukan. Tetapi kan kita pasti akan terlibat dalam banyak aliansi begitu ya. Begitu juga ekonomi dan seterusnya. Tetapi produk budaya ini itu yang membedakan bangsa-bangsa itu. Itu dia gitu loh. Kenapa misalnya di antara semua kerajaan lain yang bertahan banyak itu adalah Romawi, warisan Yunani. Harus kita akui bahwa dua imperium ini memang membawa konten. Dan kenapa Islam itu juga bisa bertahan? Karena dia bawa konten. Dan Anda melihat imperium besar di dunia ini, itu basicnya adalah agama semua. Kalau nggak Kristen ya Islam. Iya kan? Belum ada yang lain. Belum ada. Iya, belum ada yang lain itu. Karena yang namanya nanti produk kebudayaan, pemikiran, filsafat, dan seterusnya, itu backgroundnya dari sini. Eksplorasi gitu loh. Kita bicara apa sih dalam filsafat itu? Kan kita bicara manusia, bicara alam, bicara Tuhan. Kan itu kan. Kan hal-hal yang basic semuanya. Dan itu semua hal basic yang dijawab oleh agama. Iya kan?